Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas Sistem Informasi Reguler 2B angkatan tahun 2024. Di sini kami akan menganalisis program studi sistem komputer berdasarkan analisis visi misi, internal factor evaluation, external factor evaluation, critical success factor, dan juga KSPM ataupun strategi berdasarkan internal dan juga external factor evaluation yang telah dilakukan tadi. Di sini kami melakukan analisis dan juga hasil diskusi ini guna untuk memenuhi mata kuliah manajemen strategis. Sebelum memulai hasil diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aradi selaku moderator dengan NIM 0903-1282-42909080. Di sini saya juga ditemani keempat anggota lain yang akan memaparkan materi hasil diskusi kami mengenai analisis program studi tadi. Yang pertama yaitu ada Valencius Ronwat Suseno Sinaga, kemudian ada Tasya Rinaldi, kemudian ada Nabila Atlia Ramadhani, kemudian ada Filah Ataki. Nah, masing-masing dari kami akan menjelaskan masing-masing analisis tersebut. Mungkin yang pertama yaitu analisis visi dan misi akan dijelaskan oleh pemateri kami yaitu Valencius Ronwat Suseno Sinaga. Kepada Valen, kami persilahkan. Baik, kita masuk ke analisis yang pertama, yakni analisis visi dan misi. Diketahui visi dari program studi sistem komputer sebagai berikut. Program studi sistem komputer pada tahun 2025 menjadi program pendidikan akademik yang terkemuka di bidang riset dan rekayasa teknologi, yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak tinggi, berwawasan keilmuan, profesional, dan mempunyai keunggulan ilmu sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Kemudian misi dari program studi sistem komputer sebagai berikut. Bisa lihat ada 7 misi yang bisa lihat sebagai berikut. Dan kita lanjut. Kekurangan dan kelebihan dari visi. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan visi ini sendiri sudah menggabungkan aspek akademik dan nilai moral, serta sudah menekankan riset dan rekayasa teknologi. Sekaligus sudah membentuk lulusan yang berintegritas dan juga profesional. Visi ini sendiri juga sudah berorientasi global, yang dimana visi ini sudah memastikan lulusan itu siap bersaing di era globalisasi sesuai dengan perkembangan industri IT. Kemudian kekurangannya, kurang menyoroti identitas unik sebagai program studi sistem komputer, namun visi ini juga masih bersifat umum dan tidak cukup menonjolkan keunggulan spesifik dari program studi ini. Kemudian saran perbaikannya, bisa ditambahkan aspek unik yang membedakan antara program studi ini dengan yang lain, seperti adanya pendekatan inovatif dalam pengajaran ataupun fokus pada teknologi tertentu. Lanjut, ada kekurangan kelebihan dari misi. Pertama ada kelebihan, di mana misi ini tuh komprehensif dan sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Misi ini sudah mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan juga misi ini sudah menyoroti spesialisasi teknologi yang jelas, fokus pada bidang sistem cerdas, robotika, dan keamanan jaringan. Kemudian kekurangannya itu sendiri, misi ini itu kurang spesifik dalam target keberhasilan. Tidak ada indikator pencapaian yang jelas untuk menilai keberhasilan misi. Dan juga kurang menekankan pengembangan soft skill dan kewirausahaan, yang dimana misi ini itu hanya berfokus pada aspek-aspek teknis dan akademik, namun kurang menyoroti keterampilan non-teknis seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kewirausahaan, yang juga penting di dunia kerja. Sehingga saran perbaikannya sendiri, itu bisa menambahkan strategi untuk mengembangkan soft skill dan jiwa kewirausahaan, agar lulusan itu tidak hanya siap bekerja, tapi juga mampu menciptakan peluang sendiri, dan juga bisa menambahkan metrik keberhasilan, seperti tingkat kelulusan atau jumlah publikasi ilmiah. Kemudian masuk ke analisis visi berdasarkan analisis what do we want to become. Dari perspektif what do we want to become,
visi ini menunjukkan bahwa prodi ini ingin menjadi institusi perakademik yang terkemuka, baik di bidang riset dan rekayasa teknologi. Hal ini mencerminkan aspirasi, yang dimana untuk mencapai keunggulan dalam pendidikan dan penelitian, tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, visi ini juga sudah menekankan nilai-nilai moral dan profesionalisme yang sudah menunjukkan bahwa program studi ini ingin membentuk lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki etika dan integritas tinggi agar dapat bersaing dalam era globalisasi. Kemudian analisis berdasarkan what is our business. Berdasarkan what is our business, visi ini menunjukkan bahwa prodi ini sudah berfokus pada pendidikan akademik di bidang sistem komputer, yang orientasinya itu pada pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang teknologi. Dan juga program studi ini tidak hanya berperan dalam memberikan pengajaran, tetapi juga mendorong penelitian dan inovasi di bidang rekayasa teknologi. Selain itu, adanya penekanan pada wawasan keilmuan dan profesionalisme menandakan bahwa bisnis utama dari prodi ini itu ialah untuk mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan industri dan perkembangan teknologi secara global. Kemudian kita masuk ke analisis misi berdasarkan poin-poin sebagai berikut. Pertama, ada analisis customer. Siapa pelanggan utama dari prodi ini? Pelanggan utamanya itu sendiri ialah mahasiswa serta masyarakat yang menerima manfaat dari lulusan dan penelitian prodi ini. Kemudian, produk dan servis. Apa produk atau layanan utamanya? Jadi produk utama dari prodi ini ialah pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang sistem komputer. Prodi ini juga sudah menawarkan kurikulum yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi di bidang teknologi yang berkembang pesat. Kemudian ada markets. Secara geografis, program studi ini itu beroperasi di kancah nasional dan berpotensi dapat bersaing di tingkat global. Dengan adanya visi globalisasi, program studi ini itu berupaya untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing di industri teknologi, baik dalam lingkup negeri maupun internasional. Kemudian teknologi, program studi ini itu sudah berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dengan fokus utamanya seperti sistem cerdas, sistem tertanam, robotika, otomasi, jaringan, dan keamanan komputer. Hal ini menunjukkan bahwa prodi ini itu sudah berusaha untuk berada pada garis depan perkembangan teknologi. Kemudian, masuk ke survival dan growth. Misi dari prodi ini itu sudah mencerminkan komitmen terhadap pertumbuhan dan dengan menekankan pengembangan kualitas sumber daya, seperti sumber daya manusia, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Hal ini menunjukkan bahwa prodi ini itu sudah berupaya untuk tetap relevan dan terus berkembang pesat di dunia akademik dan juga industri. Kemudian filosofi. Apa nilai dan etika dasar dari prodi ini? Nilai dasar prodi ini itu mencakup aspek akademik, profesionalisme, serta moralitas. Sebagaimana terlihat dalam wawasan yang lingkup tersebut, filosofi ini itu sudah menunjukkan keseimbangan antara kompetensi teknis dan etika dalam pengembangan sumber daya manusianya. Kemudian ada self concept. Apa keunggulan utama dibandingkan pesaing? Keunggulan utama prodi ini itu sudah terletak pada fokusnya terhadap penelitian dan rekayasa teknologi di berbagai bidang spesifik seperti sistem cerdas, robotika, keamanan jaringan, dan teknologi pervasif. Yang dimana ini memberikan diferensiasi dibandingkan prodi lain yang mungkin lebih bersifat umum dalam bidang teknologinya dan komputer. Kemudian secara public image, apakah prodi ini sudah peduli terhadap citra di masyarakat? Prodi ini sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan kemandirian dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini memperkuat citra positif prodi ini sebagai institusi yang memiliki dampak sosial terhadap masyarakat. Kemudian terakhir ada employees. Prodi ini sudah menunjukkan perhatian terhadap tenaga pengajar
dengan berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas personil, yang dimana baik dalam lingkungan akademik maupun industri, prodi ini sudah mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kompetensi, baik itu dari tenaga pendidiknya, sebagai bagian dari keberhasilan institusi. Kemudian sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Valensius yang telah menjelaskan analisis visi dan misi dari program studi sistem komputer Universitas Sriwijaya. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan analisis internal factor evaluation dan tabelnya ada pada slide. Mungkin boleh tolong di next. Nah, jadi seperti yang kita ketahui untuk internal factor evaluation itu ada dua faktornya, yaitu yang pertama strength atau kekuatan dan juga weaknesses atau kelemahan. Yang pertama yaitu strength, diikuti dengan 10 poin. Yang pertama yaitu program studi sistem komputer Universitas Sriwijaya telah meraih akreditasi unggul yang mencerminkan kualitas pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat yang tinggi di bidang sistem komputer. Hal ini tuh diberikan oleh LAM Infocom pada tahun 2023. Bahwasannya saya memberikan weight 0,08 karena faktor ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kepercayaan publik dan juga peluang kerja lulusan. Nah, di sini saya juga memberikan rating 4, yang mana akreditasi unggul merupakan pencapaian maksimal dalam penilaian akademik. Jadi unggul merupakan akreditasi yang paling tinggi di antara seluruh akreditasinya, sehingga diperoleh skornya itu 0,32. Selanjutnya itu ada fokus pada bidang riset unggulan seperti sistem cerdas, sistem tertanam, robotika, otomasi, jaringan, keamanan komputer, dan juga pervasif yang mendukung perkembangan teknologi inovatif serta kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan industri 4.0 dan era digital. Nah, di sini saya memberikan weight-nya 0,07, lebih kecil dari sebelumnya. Namun seperti kita tahu di situ unggulan meningkatkan daya saing mahasiswa dan juga dosen dalam publikasi ilmiah serta inovasi teknologi. Di sini saya juga memberikan ratingnya 4 karena program riset ini didukung dengan fasilitas yang memadai sehingga menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pengembangan keilmuan. Sehingga diperolehlah skornya yaitu 0,28. Selanjutnya yaitu berdasarkan berbagai sumber yang telah kami cari, kami mendapati bahwasannya salah satu ataupun mahasiswa sistem komputer itu memenangkan Gold Prize IPTex di Thailand pada tahun 2023. Hal ini merupakan prestasi mahasiswa di tingkat internasional yang menunjukkan kualitas akademik dan juga inovasi mahasiswa dalam kompetisi global. Di sini saya memberikan weight-nya itu 0,06 karena tentunya prestasi internasional ini memperkuat daya saing mahasiswa dan skala global, dan juga ratingnya 4 yang paling tinggi karena prestasi ini menunjukkan keberhasilan mahasiswa dalam inovasi dan juga kompetisi akademik internasional. Selanjutnya yaitu ada diterapkannya kegiatan kuliah umum terkait teknologi terkini, yaitu pengenalan teknologi cloud dan pemanfaatannya untuk aplikasi kecerdasan artifisial tahun 2023. Nah, program studi sistem komputer ini tuh melakukan kegiatan kuliah umum secara rutin terkait pengembangan tersebut. Hal ini meningkatkan wawasan mahasiswa terhadap tren industri saat ini, sehingga saya memberikan weight-nya yaitu 0,05. Kegiatan ini penting dalam meningkatkan wawasan mahasiswa, tetapi bukan faktor utama yang menentukan kualitas akademik. Jadi masih banyak faktor-faktor lain yang lebih menentukan kualitas akademik. Selanjutnya di sini saya memberikan rating 3 karena meskipun bermanfaat, pelaksanaan kuliah umum masih terbatas pada topik-topik tertentu. Selanjutnya itu ada dosen berkualitas dan berpengalaman, termasuk profesor dan juga tokoh termuka di bidang sistem komputer. Nah, setelah mengamati berbagai sumber, mulai dari website sistem komputer, website Fakultas Ilmu Komputer, ataupun mengamati secara langsung sistem komputer di kampus Universitas Sriwijaya, itu kami mendapati bahwasannya dosen berkualitas dan berpengalaman, termasuk profesor dan tokoh termuka di bidang sistem komputer ini benar-benar
mempengaruhi proses pembelajaran dan kepercayaan mahasiswa terhadap program studi. Maka dari itu saya di sini memberikan weight yang cukup tinggi dengan weight 0,07 dan juga ratingnya 4 karena dengan keahlian dan pengalaman yang kuat, para dosen dapat memberikan kontribusi besar dalam pembelajaran dan juga riset. Mungkin boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada kekuatan keseimbangan mata kuliah teori dan praktikum yang mendukung perkembangan mahasiswa dalam pemecahan masalah dan juga inovasi teknologi. Nah, pengumpulan data yang kami lakukan itu bukan hanya mengamati website ataupun mencari data lainnya, tapi juga kami melakukan wawancara langsung kepada mahasiswa sistem komputer, di mana mahasiswa sistem komputer ini mengakui keseimbangan mata kuliah teori dan praktikum. Di sini saya memberikan ratingnya 3 dengan bobot 0,06 karena faktor ini tuh penting dalam menghasilkan lulusan yang kompetitif di dunia kerja. Namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam alokasi waktu antara teori dan juga praktikum. Selanjutnya ada metode pengajaran dosen yang interaktif dan juga mudah dipahami berdasarkan wawancara dengan mahasiswa sistem komputer. Di sini saya memberikan weight-nya 0,05 dan juga rating 3 karena faktor ini tuh mendukung proses pembelajaran tetapi belum sepenuhnya merata di semua mata kuliah. Karena metode pengajaran yang baik meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa. Jadi alangkah baiknya untuk metode pengajaran dosen yang interaktif ini tuh merata di seluruh mata kuliah. Selanjutnya itu ada dosen program studi sistem komputer Universitas Sriwijaya yang aktif dalam belajar mengajar, membimbing mahasiswa melalui perkuliahan, penelitian, dan juga proyek praktikum untuk meningkatkan kesiapan dalam dunia industri dan riset. Nah, meskipun mayoritas dosen program studi sistem komputer Universitas Sriwijaya ini aktif dalam kegiatan belajar mengajar, namun berdasarkan wawancara langsung bersama mahasiswa sistem komputer, mereka tuh mendapati bahwasannya ada satu dosen yang hanya memberikan modul dalam 3 kali pertemuan tanpa melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Nah, maka dari itu di sini saya memberikan weight-nya 0,06 karena memiliki dampak besar terhadap kualitas pendidikan dan juga menciptakan generasi yang akan datang. Dan ratingnya juga karena keaktifan dosen itu mendukung pencapaian akademik dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga diperolehlah skornya itu 0,24. Selanjutnya itu ada program studi mengadakan seminar dan workshop seperti seminar dari Indonesia Uredo Husison bertema kecerdasan buatan yang mendukung minat bakat mahasiswa yang relevan dengan program studi sistem komputer. Nah, di sini tuh saya mendapati bahwasanya program studi sistem komputer ini melakukan kerjasama dengan Indonesia Urido dan melakukan seminar dan juga workshop bertema yang sesuai dengan ataupun relevan dengan program studi sistem komputer. Nah, di sini saya memberikan 0,05 karena kegiatan ini menambah nilai tambah bagi mahasiswa, tetapi belum rutin setiap semester. Jadi berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, setelah kami lakukan, dari website, wawancara, maupun dan lain sebagainya, untuk seminar dan workshop yang meningkatkan wawasan bagi mahasiswa sistem komputer itu belum rutin dilakukan setiap semester. Nah, pada itu bisa memberikan ratingnya 3 karena seminar dan workshop itu jika dilakukan secara rutin itu berperan penting dalam membangun koneksi industri, tetapi frekuensinya masih bisa ditingkatkan lagi. Untuk kekuatan yang terakhir itu ada fasilitas, khususnya laboratorium yang berfungsi dengan baik serta memadai sehingga dapat digunakan oleh dosen maupun mahasiswa untuk berbagai keperluan akademik. Nah, di sini sumbernya juga kami mengamati langsung bahwasanya laboratorium sistem komputer itu memiliki fungsi yang baik dan juga berjalan dengan lancar, sehingga hal ini mendukung kegiatan akademik mahasiswa serta penelitian dosen. Sehingga saya memberikan weight-nya 0,05 dan juga ratingnya 4. Laboratorium ini itu walaupun berfungsi dengan baik, tapi perlu dilakukan perawatan rutin untuk menjaga kualitasnya. Nah, setelah membahas kekuatan atau strength tadi, kita lanjut ke faktor yang kedua atau kelemahan, yaitu weaknesses. Nah, kelemahan yang pertama yang saya dapati itu berdasarkan website
sistem komputer, itu mereka menjelaskan bahwasannya total 22 dosen. Di sistem komputer itu ada total 22 dosen dan juga boleh next. Nah, 22 dosen dan juga 687 mahasiswa. Nah, ini tuh jika kita rasiokan, itu rasionya 1:31, yang mana tidak memenuhi standar ideal bidang ilmu eksakta, yaitu 1:20. Jadi, alangkah baiknya itu satu dosen mengajar 20 mahasiswa, tetapi untuk di program studi sistem komputer ini belum terjadi keseimbangan antara jumlah dosen dan juga mahasiswa, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pengajaran dan juga evaluasi. Di sini saya memberikan weight 0,05 karena faktor ini memiliki dampak signifikan pada kualitas pengajaran, dan juga ratingnya 2 karena kekurangan jumlah dosen itu dapat menghambat interaksi dan juga pembimbingan mahasiswa. Selanjutnya yang kedua, yaitu kurang masif dan meratanya penyebaran informasi mengenai akademik seperti beasiswa ataupun lomba-lomba terkait bagi mahasiswa sistem komputer. Nah, di sini saya berdasarkan wawancara juga bersama mahasiswa sistem komputer, yaitu mengakui bahwasannya kurang sekali mendapati penyebaran informasi mengenai akademik seperti beasiswa ataupun lomba-lomba dan lain sebagainya. Sehingga di sini saya memberikan weight-nya yaitu 0,04. Penyebaran informasi yang baik itu bisa meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam program akademik. Kemudian di sini saya memberikan ratingnya yaitu 2 karena informasi akademik ini masih terbatas pada kanal tertentu dan belum merata, sehingga berdampak pada kualitas mahasiswa. Selanjutnya yaitu berdasarkan wawancara juga, mahasiswa sistem komputer itu mendapati kurangnya responsivitas dari administrasi jurusan, di mana administrasi jurusan ini responsifnya itu dalam memberikan layanan kurang merata, sehingga berpotensi menghambat kegiatan akademik. Nah, di sini saya memberikan weight-nya itu 0,05 karena responsivitas admin itu berpengaruh pada pelajaran administrasi akademik nanti. Untuk mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi, hal ini tentunya harus lebih ditingkatkan lagi. Maka dari itu saya memberikan ratingnya yaitu 2 dengan jumlah skor yaitu 0,10. Selanjutnya itu ada minimnya jumlah karakter tambahan di laboratorium perangkat keras dan teknologi komponen Universitas Sriwijaya cabang Indralaya. Nah, di mana laboratorium perangkat keras dan teknologi komponen ini saat kita gunakan atau saat pemaparan materi itu hanya memiliki satu proyektor, sehingga beberapa mahasiswa itu kesulitan melihat materi dengan jelas. Nah, pada itu di sini saya memberikan ratingnya 0,03 karena cukup menghambat efektivitas pembelajaran di laboratorium, dan ratingnya itu 1 karena keterbatasan fasilitas teknis berdampak pada pengalaman belajar mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan dalam penguasaan prinsip manajerial kewirausahaan di profesi yang berhubungan dengan sistem komputer. Nah, di mana telah dijelaskan oleh pemateri Pawen tadi mengenai penguasaan prinsip manajerial ataupun kewirausahaan yang masih terbatas. Di sini saya memberikan poinnya itu 0,04 karena kompetisi ini cukup penting untuk menyiapkan lulusan yang lebih adaptif ke depannya, dan juga ratingnya 1 itu karena kurikulum masih lebih berfokus pada aspek teknis, aspek yang lebih condong ke relevan sistem komputer itu sendiri dibanding aspek bisnis dan juga manajemen, sehingga dihasilkan skornya itu 0,04. Oke, tolong boleh next. Nah, kelemahan selanjutnya itu berdasarkan analisis kami terhadap website program studi sistem komputer itu terakhir update-nya ada berita tahun lalu, sisanya itu berasal dari tahun 2023 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini tuh
menjelaskan bahwasannya minimnya keaktifan administrator dalam memperbarui konten dan berita pengumuman terkini di website program studi. Nah, di sini tuh saya memberikan nilainya 0,5 karena website yang aktif itu bisa menjadi sumber informasi utama bagi mahasiswa dan juga calon mahasiswa. Dan ratingnya 2 karena kurangnya update berita itu mengurangi transparansi informasi akademik seperti faktor sebelumnya. Selanjutnya ada penghargaan dan apresiasi terhadap prestasi mahasiswa yang ditampilkan di website masih terbatas dan belum mencakup pencapaian terbaru. Nah, jadi sama seperti faktor sebelumnya itu update ataupun pemberitaan terbaru itu masih sangat minim. Itu terakhir tahun 2023 itu pun hanya ada satu dan sisanya tahun 2022 atau bahkan sebelumnya. Sehingga prestasi ataupun penghargaan sebagai apresiasi mahasiswa itu sangat minim. Padahal dengan mengapresiasi mahasiswa itu dapat mencerminkan perkembangan terkini serta memberikan motivasi bagi mahasiswa lainnya. Sehingga saya memberikan yaitu 0,04 dan juga rating 2. Kemudian lanjut ada tidak perlu website khusus himpunan mahasiswa sistem komputer menyuarakan keterbatasan informasi mengenai kegiatan mahasiswa, event internal, serta program pengembangan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa. Di sini saya memberikan rating itu 0,03 dan rating 1 karena jika website himpunan itu bisa ditingkatkan lagi, itu bisa diakses dan menjadi sumber informasi baik. Tetapi masih banyak sumber informasi lain yang bisa lebih ditingkat lagi, contohnya website program studi. Selanjutnya yaitu ada program studi di komputer di Universitas Sriwijaya melakukan kerjasama dengan Universitas Telkom dalam webinar nasional. Nah, webinar nasional itu berjudul Peran Jaringan Sistem Komputer dan Implementasinya di Bidang Industri pada tahun 2023. Namun, kami mendapati tidak ada lagi kerjasama yang terpublikasi terhadap program studi sistem komputer dengan lembaga-lembaga lain. Atau bahkan terakhir itu kami mendapati 11 tahun yang lalu yang dipublikasi. Maka dari itu di sini kurangnya kerjasama itu membatasi akses mahasiswa dan staf pengajar terhadap peluang pengembangan seperti magang, penelitian bersama ataupun program pertukaran. Sehingga sebenarnya memberikan rating itu tinggi, yaitu 0,05 dan rating 2 dan jumlah skornya 0,10. Selanjutnya yaitu ada kurangnya aktivitas akun YouTube himpunan mahasiswa. Nah, minimnya konten yang membuat dokumentasi kegiatan mahasiswa ini tidak terdokumentasi dengan baik. Sehingga media sosial yang aktif itu harusnya itu bisa membantu promosi program studi, baik itu untuk mahasiswa maupun calon mahasiswa. Di sini saya memberikan ratingnya 0,02 dan rating 1 karena kurangnya konten membatasi jangkauan informasi tentang program studi. Nah, itulah analisis tabel internal factor evaluation. Mungkin di next selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, yang mana program studi sistem komputer UNSI memiliki kekuatan utama berupa akreditasi unggul dalam Infokom tahun 2023, prestasi internasional, dan riset unggulan di bidang teknologi. Didukung juga dengan dosen yang berkualitas dan fasilitas laboratorium maupun kampus yang memadai, dan kurikulumnya yang mampu mencetak lulusan kompetitif. Namun, berdasarkan analisis kelemahan tadi, tantangannya tentu saja tetap ada, seperti rasio dosen dan juga mahasiswa yang belum ideal, serta kurangnya penyebaran informasi akademik dan minimnya kolaborasi eksternal dan pembaruan media sosial yang tentunya berpengaruh pada pengembangan program studi maupun reputasi program studi di mata publik. Sehingga secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwasannya dengan cara memperkuat komunikasi, memperluas kerjasama, dan meningkatkan keterampilan non-teknis, program studi ini berpotensi semakin unggul dan juga adaptif di masa depan. Mungkin itu saja analisis mengenai internal factor evaluation dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu ada analisis external factor evaluation
yang akan dijelaskan oleh pemateri kami yaitu Villa Ataki. Kepada Villa kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tabel EV atau External Factors Evaluation, yang dimana kami menganalisis EV ini melalui dua hal, yaitu yang pertama perubahan Universitas Sriwijaya terkait menjadi PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, dan juga terkait rancangan undang-undang Minerba tahun 2009 nomor 4 yang disahkan menjadi UU. Nah, untuk selanjutnya boleh di slide. Nah, pada EV ini terdapat dua poin, yaitu opportunities dan juga threats. Atau opportunities yaitu peluang. Yang pertama yaitu ada fleksibilitas dalam kerjasama industri akibat perubahan Unsri menjadi PTNBH, memungkinkan jurusan sistem komputer menjalin kemitraan dengan perusahaan tambang untuk riset dan pengembangan teknologi. Nah, yang dimana PTNBH ini membuka peluang lebih luas dalam kerjasama dengan industri, termasuklah tadi sektor pertambangan, dan juga jurusan sistem komputer ini dapat berkontribusi lagi yang lebih dalam pengembangan teknologi pertambangan melalui otomatisasi IoT dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja, yang dimana IoT dan AI ini juga selinier dengan apa yang dipelajari di dalam sistem komputer. Nah, mengapa untuk alasan mengapa kami memberikan weight-nya 0,07, karena hal ini sangat penting yang dimana ini bisa memungkinkan kerjasama industri yang lebih luas lagi, terutama di sektor pertambangan. Nah, untuk ratingnya kami memberikan 2 karena fakultas ini sudah melakukan langkah-langkah awal yang baik dengan melakukan kerjasama seperti dengan JAIS dan juga KESDM yang bisa kita lihat di website Fasilkom. Nah, tetapi kerjasama ini dilakukan di tingkat fakultas, bukan dari jurusan sistem komputer itu sendiri, sehingga kami memberikan 2. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan industri tambang terhadap teknologi otomasi membuka peluang penelitian dan pengembangan sistem IoT, AI, dan robotika yang bisa dikerjakan mahasiswa dan dosen. Nah, maksudnya yaitu PTNBH dan juga UU Minerba ini membuka peluang baru, peluang besar bagi jurusan sistem komputer dalam pengembangan teknologi tambang. Nah, jurusan ini telah memiliki riset di bidang IoT, AI, dan embedded system, yang dimana ini bisa kita lihat juga di website jurusan sistem komputer itu sendiri, yang dimana ketiga penelitian ini atau riset ini relevan dengan kebutuhan industri tambang tadi, seperti misal otomasi tambang, sistem pengawasan berbasis jaringan, juga serta analisis data yang berbasis AI. Nah, untuk alasan weight-nya kami memberikan 0,06, yang dimana ini memiliki potensi besar terhadap tambang yang semakin membutuhkan otomatisasi berbasis IoT dan AI. Nah, untuk ratingnya kami memberikan 2 karena jurusan ini sudah memiliki fokus penelitian pada berbagai bidang teknologi, termasuklah tadi smart system, embedded system, robotika, dan otomasi kerja, serta jaringan dan keamanan komputer. Nah, dan juga di jurusan ini juga sudah dilakukan penelitian dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan simulasi sistem kendali lalu lintas cerdas menggunakan metode VANETS, yang bertujuan untuk mendukung komunikasi antar kendaraan dengan pertukaran data yang cepat dan efisien. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu permintaan tinggi akan cyber security dalam industri pertambangan, mengingat UU Minerba menekankan digitalisasi dan transparansi data. Ini membuka peluang bagi lulusan yang menguasai keamanan cyber. Nah, jadi UU Minerba ini mendorong digitalisasi sektor tambang, termasuklah pemantauan berbasis IoT, manajemen data digital, dan juga transparansi sumber daya. Nah, namun digitalisasi ini juga bisa meningkatkan risiko keamanan cyber seperti ransomware, hacking, dan pencurian data. Nah, makanya dari itu jurusan sistem komputer ini memiliki kompetensi yang relevan dalam bidang cyber security melalui riset Comnets, dan juga lulusannya ini nanti bisa dipersiapkan lagi untuk bekerja sebagai administrator jaringan, IT auditor, dan cyber forensik di sektor tambang ini nanti. Nah, Comnets ini bisa kita lihat penelitiannya melalui website sistem komputer sendiri. Nah, untuk weight-nya kami memberikan 0,06 karena keamanan cyber sendiri menjadi isu kritis dan dalam UU Minerba, sehingga ini membuka peluang besar bagi jurusan ini tersendiri. Nah, untuk ratingnya kami memberikan 4 karena jurusan sistem komputer ini sudah memiliki riset di bidang cyber security, yaitu tepatnya pada bidang Comnets tadi, yang dapat kita lihat di website resmi jurusannya. Selain itu juga ada mata kuliah pendukungnya, misal keamanan jaringan komputer yang bisa langsung dipelajari oleh para mahasiswanya. Nah, yang keempat yaitu
Peningkatan konektivitas global melalui PTNBH memungkinkan lebih banyak program pertukaran mahasiswa, dosen, dan kerjasama riset internasional. Maksudnya yaitu berarti ini membuka peluang kerjasama global bagi jurusan sistem komputer. Nah, jadi mahasiswanya dapat mengikuti program pertukaran pelajar dan juga dan bisa mendapatkan sertifikasi internasional. Nah, sementara untuk dosennya itu berkesempatan untuk menjalin riset dengan institusi luar negeri. Nah, status ini juga memudahkan akses pendanaan riset di bidang AI, IoT, dan keamanan cyber. Untuk weight-nya kami memberikan 0,05 karena peluang bagus ini juga bermanfaat untuk pertukaran mahasiswa dan bisa bekerja sama terhadap riset internasional meskipun dampaknya ini masih dalam jangka panjang. Nah, untuk ratingnya kami memberikan 3 karena fakultas kita sudah cukup baik menjalin kerjasama dengan berbagai institusi internasional seperti JICE, PMM, dan BINS yang bisa kita lihat di website Fasilkom. Lalu yang kelima yaitu peluang penelitian dalam digitalisasi sistem perizinan tambang melalui OSS dari UU Minerba yang dapat dikembangkan sebagai proyek berbasis blockchain atau sistem berbasis AI. Nah, yang dimana ini PTNBH dan juga revisi UU Minerba ini membuka peluang bagi jurusan sistem komputer dalam pengembangan OSS ini untuk perizinan tambang. Nah, digitalisasi ini memerlukan keamanan data, analisis AI, dan juga pemantauan berbasis IoT dengan area yang sesuai dengan bidang riset sistem komputer Unsri. Nah, tadi kan di sistem komputer ini ada bidang Komnes. Nah, bidang Komnes ini dapat mengembangkan blockchain dan juga sertifikat digital untuk memastikan transparansi serta keamanan data perizinan. Sedangkan smart systemnya itu bisa memungkinkan AI dan juga big data analytics untuk menganalisis kelayakan izin serta memprediksi dampak lingkungan. Untuk weight-nya kami memberikan 0,05 karena digitalisasi perizinan tambang bisa menjadi proyek berbasis AI atau blockchain yang relevan dengan jurusan. Nah, untuk ratingnya kami memberikan 3 karena jurusan ini memiliki kompetensi di bidang ini, tetapi belum ada program khusus terkait perizinan tambangnya. Nah, boleh di next. Selanjutnya yaitu peluang pengembangan smart mining dan sistem pemantauan lingkungan otomatis sejalan dengan kewajiban audit lingkungan dalam perpanjangan izin tambang. Nah, jadi sesuai dengan isi dari UU Minerba tadi itu terkait dengan kewajiban audit lingkungan dalam perpanjangan izin tambang. Jadi ini membuka peluang riset di sektor tambang, terutama dalam audit lingkungannya sendiri. Nah, industri ini mulai mengadopsi smart mining dan pemantauan otomatis berbasis digital, sehingga menciptakan peluang bagi jurusan sistem komputer dalam pengembangan teknologi, yang dimana misal tadi itu bidang Komnet itu tuh bisa berfokus pada IoT untuk sistem sensor pemantauan tambang, sedangkan smart sistemnya itu bisa diterapkan AI dan juga data analitik guna menganalisis data lingkungan. Untuk weight-nya kami memberikan 0,06 karena regulasi lingkungannya itu semakin ketat sehingga ada potensi besar untuk solusi berbasis IoT dan juga data science. Lalu ratingnya kami memberikan 3 karena jurusan sistem komputer sudah memiliki penelitian terkait sistem pemantauan berbasis IoT. Contohnya tadi ialah di bidang Komnet tadi, meskipun implementasinya ini masih di sektor pertambangan itu tuh masih minim. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu komersialisasi riset dan inovasi berbasis teknologi lebih mudah di PTNBH, sehingga jurusan dapat mengembangkan produk berbasis cyber security, cloud computing, dan AI untuk industri. Nah, yang dimana kan tadi Unsri ini kan sudah menjadi berbadan hukum, yang dimana status badan hukum ini bisa membuat Unsri itu lebih mudah lagi untuk mencari pendanaan secara mandiri. Jadi pendanaan mandiri ini bisa dilakukan dalam hal komersialisasi riset. Nah, contohnya bisa kita lihat di sistem komputer itu bisa membuat produk-produk berbasis cyber security, cloud computing, dan juga AI. Nah, untuk weight-nya kami memberikan 0,06 karena ini cukup penting karena PTNBH-nya itu sendiri bisa memungkinkan hasil risetnya itu dikomersialisasikan sehingga mendapatkan dana lebih. Nah, untuk ratingnya kami memberikan 3 karena jurusan sistem komputer USRI ini sudah aktif di dalam riset AI dan juga cyber security melalui grup riset sistem cerdas, kuliah umum AI dan cloud, serta audiensi dengan Kominfo terkait regulasi AI yang bisa kita lihat di website sistem komputer UNSRI itu sendiri. Nah, yang ke-8 yaitu dukungan pengembangan sumber daya manusia dari perusahaan tambang untuk masyarakat sekitar dapat menjadi peluang beasiswa atau program pelatihan bagi mahasiswa sistem komputer. Nah, maksudnya yaitu di sini itu berarti ini membuka peluang pengembangan sumber daya manusia
melalui beasiswa, pelatihan, dan penelitian di industri tambang. Nah, perusahaan tambang ini berkewajiban untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa berbakat di bidang Comnet, Smart System, dan juga Embedded System yang ada di sesuai dengan riset yang dilakukan oleh sistem komputer Unsri ini sendiri. Nah, selain itu juga industri ini menawarkan pelatihan dan magang di bidang cyber security, AI, dan IoT yang sejalan juga dengan kebutuhan digitalisasi tambang. Nah, untuk WEIGH-nya kami memberikan 0,05 karena ada potensi beasiswa atau pelatihan industri, tetapi ini masih bergantung pada kebijakan perusahaan itu sendiri. Nah, untuk ratingnya kami memberikan 3 karena di sini nih sudah ada beberapa kerjasama yang sudah dilakukan, tetapi belum terluas cakupannya, dan ini juga bukan merupakan kerjasama antara jurusan dengan perusahaan, melainkan ini nih kerjasama antara Unsri dengan perusahaan. Jadi bukan dari jurusan sistem komputer itu sendiri. Contohnya itu diadakannya kerjasama antara PT Freeport dan juga Unsri, yang dimana Unsri ini menyalurkan siswa-siswa berbakatnya ke PT Freeport. Nah, yang kesembilan yaitu otonomi akademik lebih luas sebagai PTNBH memungkinkan jurusan menyesuaikan kurikulum dengan cepat sesuai dengan kebutuhan industri, termasuklah bidang keamanan cyber, IoT, dan cloud computing. Nah, artinya ini membuka peluang lagi yang lebih besar dalam penyesuaian kurikulum dan juga pendanaan risetnya. Jadi jurusan sistem komputer ini dapat dengan cepat mengadaptasi kurikulumnya sesuai kebutuhan industri, karena tadi sudah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, termasuklah tambang yang terdigitalisasi, dan juga bisa mengadakan mata kuliah baru seperti cyber security, IoT, dan juga smart mining, atau juga cloud computing yang dapat diintegrasikan, serta program-program sertifikasi dan pelatihan berbasis proyek itu dapat dikembangkan lagi. Nah, untuk WEIGH-nya kami memberikan 0,07, yang dimana ini sangat penting karena bisa memungkinkan jurusan itu menyesuaikan kurikulum dengan cepat sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, untuk ratingnya kami memberi 4 karena jurusan ini sudah menunjukkan komitmennya di dalam memperbarui kurikulumnya dengan mengintegrasikan AI dan keamanan cyber. Yang bisa kita lihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh sistem komputer ini sendiri. Seperti contohnya kemarin itu ada lokakarya yang diadakan terkait evaluasi kurikulum pada tanggal 8 sampai 9 Juni 2023. Lalu yang terakhir, yang ke-10, yaitu peluang pendanaan mandiri dan hibah riset dari PTNBH, sehingga memungkinkan pengembangan laboratorium dan proyek berbasis AI, data science, serta sistem tertanam atau embedded system. Yang dimana ini artinya Unsri ini bakalan lebih fleksibel lagi dalam pendanaan riset dan laboratoriumnya di jurusan sistem komputer ini. Nah, jadi sumber dananya ini bisa berasal dari hibah nasional, contohnya Kemendikbud Ristek, ataupun kerjasama industri tambang, dan juga hibah dari internasional, contohnya EDB, IEE Research Grants. Nah, untuk WEIGH-nya kami memberikan 0,7, yang dimana ini sangat strategis untuk mengembangkan laboratoriumnya untuk lebih canggih lagi, dan juga untuk riset berbasis AI dan data science-nya itu lagi bisa lebih dikembangkan. Nah, untuk ratingnya itu kami memberikan 4 karena jurusan sistem komputer ini sendiri sudah aktif dalam mencari hibah dan dana riset melalui berbagai inisiatif. Contohnya kemarin itu dalam kegiatan bimbingan teknis penulisan usulan penelitian dana atau DRTPM yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2024. Oke, boleh di next. Nah, tadi itu adalah peluangnya. Selanjutnya yaitu ada threats atau ancaman. Nah, jadi di ancaman ini ada 10 juga. Yang pertama yaitu regulasi ketat dalam UU Minerba mengenai WIUP atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUPK dapat membatasi ruang lingkup riset dan pengembangan teknologi bagi perguruan tinggi. Nah, yang dimana revisi UU Minerba ini lebih mengutamakan BUMN, BUMD, dan juga badan swasta lainnya dalam pengelolaan WIUP. Dengan sebagian keuntungannya ini dialokasikan ke perguruan tinggi. Nah, namun regulasi ketat ini masih tetap bisa membatasi akses kampus dalam riset pertambangan, terutama di bidang IoT dan sistem cerdas. Nah, untuk WEIGH-nya kami memberikan 0,4 karena regulasi ini masih dapat membatasi riset yang bisa dilakukan, tetapi dampaknya itu tuh belum terlalu signifikan bagi jurusan sistem komputer ini. Dan ratingnya saya berikan 2 karena regulasi pemerintah ini dapat mempengaruhi ruang lingkup penelitian di perguruan tinggi. Namun saat ini dampak yang terasa itu tuh belum terasa signifikan bagi jurusan sistem komputer. Lalu yang kedua yaitu
risiko komersialisasi pendidikan yang bisa membatasi akses bagi mahasiswa. Nah, setelah Unsri ini berubah menjadi PTNBH, berarti ini kan memberi otonomi keuangan, tetapi ini bisa berisiko meningkatkan biaya pendidikannya itu tuh menjadi lebih tinggi lagi. Nah, sehingga pembangunan laboratorium canggih dapat menaikkan UKT, membatasi akses mahasiswa kurang mampu, dan juga bisa mengarahkan akademik ke pasar industri. Nah, untuk weight-nya kami memberikan 0,04 karena jika PTNBH ini terlalu fokus pada profit, bisa-bisa membuat biaya pendidikan itu tuh lebih mahal dan bisa membatasi akses mahasiswanya sendiri. Nah, untuk ratingnya kami memberikan 2 karena jurusan sistem komputer ini sendiri masih terjangkau UKT-nya, masih bisa ditoleransi. Nah, untuk yang ketiga yaitu keterbatasan tenaga ahli dalam bidang mining teknologi dan AI di sektor pertambangan memerlukan pelatihan tambahan bagi dosen dan mahasiswa. Nah, jadi industri pertambangan di Indonesia ini nih masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi AI dan IoT. Jurusan sistem komputer Unsri juga memiliki potensi besar dalam menyediakan tenaga ahli, tetapi masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar karena minimnya kurikulum mining teknologi serta persaingan dengan universitas lain. Nah, untuk weight-nya kami memberikan 0,05 karena kurangnya tenaga ahli tadi itu bisa menjadi tantangan dan implementasi smart mining dan AI itu tuh untuk pertambangan itu menjadi lebih sulit. Nah, untuk ratingnya kami memberikan 2 karena dosen dan para tenaga pengajarnya itu tuh sudah memiliki kemampuan di bidang AI, elektro, dan juga informatika atau IT, tetapi dosennya ini nih belum ada skill spesifik yang mendalami di bidang pertambangan. Nah, untuk yang keempat yaitu resistensi terhadap perubahan kurikulum akibat otonomi PTNBH, terutama dalam mengadopsi materi baru seperti smart mining dan blockchain untuk perizinan tambang. Nah, maksudnya di sini yaitu berarti unsur ini memiliki peluang besar untuk menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan industri, termasuklah digitalisasi perizinan tambang berbasis blockchain dan juga penerapan smart mining. Namun, resistensi dosen dan mahasiswa, keterbatasan tenaga pengajar, serta infrastruktur laboratorium yang belum memadai itu masih menjadi tantangan utama. Nah, tanpanya perubahan ini, lulusan ini bisa tertinggal dalam persaingan kerja dan kerjasama dengan industri ini akan lebih sulit lagi terjalin. Nah, untuk weight-nya kami memberikan 0,04 karena meskipun ada tantangan adaptasi, dampaknya ini masih terbatas. Jadi beberapa pihak tuh mungkin agak sulit untuk menerima perubahan cepat. Namun jurusan ini nih sudah aktif untuk melakukan lokakarya dan diskusi akademik untuk menyesuaikannya. Nah, untuk ratingnya kami memberikan 3 karena jurusan ini sendiri sudah aktif melakukan perubahan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikannya sendiri. Nah, jurusan ini nih kemarin tuh mengadakan lokakarya peninjauan kurikulum dan rencana pembelajaran semester dengan melibatkan beberapa akademisi. Lalu yang kelima yaitu ancaman eksploitasi komersial atas inovasi akademik karena PTNBH memungkinkan komersialisasi hasil riset, tetapi ada risiko hak cipta dan kesejahteraan akademisi. Maksudnya di sini tanpa adanya regulasi hak kekayaan intelektual atau HKI yang kuat, jadi inovasi akademik ini masih berisiko untuk dieksploitasi tanpa keuntungan balik bagi universitas, dosen, dan juga mahasiswa itu sendiri. Nah, jurusan sistem komputer ini nih dapat mengatasi hal ini nih dengan memperkuat regulasi HKI ataupun membentuk unit pengelola paten dan meningkatkan kesadaran akademisi tentang perlindungan riset. Nah, untuk weight-nya kami memberikan 0,05 karena PTNBH ini membuka peluang komersialisasi riset, tetapi tanpa regulasi yang ketat tetap saja bisa merugikan peneliti. Jadi ini lumayan penting lah. Nah, untuk ratingnya kami memberikan 2 karena saat ini belum ditemukan data yang spesifik terkait sistem perlindungan HKI di Unsri ini. Tetapi secara umum di Indonesia kita ini masih terancam terkait perlindungan HKI ini. Nah, selanjutnya boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu yang keenam, kurangnya minat mahasiswa dalam penerapan teknologi industri, termasuk pertambangan dan manufaktur karena banyak yang lebih tertarik pada pengembangan software komersial. Nah, bisa kita ketahui sendiri bahwa sistem komputer ini nih lebih menjurus kepada hal-hal yang berkaitan dengan hardware ataupun ilmu-ilmu IT. Jadi para mahasiswanya itu tuh lebih condong atau lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau IT, bukannya tertarik kepada sektor industri tadi. Jadi ini perlu adanya langkah dari jurusan itu untuk sosialisasi lagi tentang pentingnya jurusan ini nih di dalam bidang tambang. Nah, untuk weight-nya kami memberikan 0,04 karena mahasiswanya tadi sendiri masih
masih berfokus pada pengembangan software dibandingkan teknologi industri. Nah, untuk ratingnya kami memberikan 2 karena sejauh ini dari jurusannya itu sendiri itu belum ada langkah untuk mengedukasi para mahasiswanya itu terkait akan pentingnya teknologi di bidang industri, khususnya pertambangan. Nah, untuk yang ketujuh yaitu ketidakpastian kebijakan jangka panjang PTNBH dapat mempengaruhi skema pendanaan, regulasi akademik, serta insentif bagi inovasi teknologi. Maksudnya di sini meskipun Unsri ini memiliki peluang pendanaan mandiri, tetap saja ada ketidakpastian kebijakan di dalam yang dapat menghambat alokasi dana, kerjasama industri, dan insentif bagi akademisi. Yang dimana UU Minerba ini menekankan inovasi dalam industri tambang. Sementara jurusan sistem komputer tadi berpotensi berkontribusi melalui AI, IoT, dan blockchain. Nah, untuk weight-nya kami memberikan 0,04 karena jika kebijakan ini berubah terlalu sering, bisa-bisa nantinya itu berdampak pada pendanaan dan program akademik. Nah, untuk ratingnya kami memberikan 3 karena jurusan sistem komputer ini bisa menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, seperti dalam pembaruan kurikulum dan peningkatan kerjasama industri. Namun ketidakpastian dalam regulasi PTNBH masih tetap saja masih bisa menjadi tantangan yang besar, terutama dalam pendanaan dan kebijakan akademik. Lalu yang kedelapan yaitu tingginya biaya pengadaan infrastruktur IT dan lab riset canggih untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan PTNBH dan kebutuhan industri. Maksudnya di sini walaupun Unsri ini memiliki peluang besar dalam riset industri, terutama di sektor pertambangan, sesuai dengan UU Minerbanya tadi, tetap saja ada keterbatasan laboratorium IT dan fasilitas riset yang menjadi kendala utama dalam pengembangan teknologi seperti AI, IoT, dan blockchain. Nah, tanpa infrastruktur yang memadai ini mahasiswa ini bakalan lebih sulit dalam mengakses teknologi canggih yang dimana ini bakalan berdampak kepada kualitas mahasiswa ini sendiri. Untuk itu kami memberikan weight 0,05 karena infrastrukturnya sangat mahal, terutama untuk laboratorium AI, IoT, dan cyber security yang sangat menghambat perkembangan penelitian jurusan. Lalu ratingnya kami memberikan 3 karena jurusan sistem komputer sudah memiliki beberapa laboratorium untuk keperluan riset maupun pembelajaran. Namun ini masih perlu lagi dikembangkan sehingga mahasiswa itu tuh lebih memiliki banyak fasilitas untuk mendukung keperluan studinya. Lalu yang ke-9 yaitu persaingan industri dalam penerapan smart system dan IoT di pertambangan lebih mengarah ke perusahaan besar dibanding institusi akademik. Nah, maksudnya di sini berarti universitas ini berkompetisi dengan industri-industri besar lainnya, yang dimana industri besar ini memiliki teknologi yang lebih canggih dibandingkan universitas kita, yang dimana sumber daya mereka juga lebih berpengalaman dibandingkan universitas, sehingga ini menjadi ancaman untuk bersaing biar dilirik oleh para industri-industri pertambangan. Nah, untuk itu kami memberikan weight 0,04 karena dominasi perusahaan besar dalam pengembangan smart mining membatasi peran universitas, termasuklah jurusan sistem komputer ini. Meskipun ada peluang riset, keterbatasan sumber daya dan akses industri membuat kontribusi akademik kurang signifikan dibanding perusahaan besar. Untuk ratingnya kami memberikan 3 karena jurusan sistem komputer Unsri sudah menghasilkan penelitian yang kompetitif yang bisa bersaing dengan perusahaan besar tadi, seperti deteksi, serangan port scanning, dan klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Key-nearest neighbor atau KNN. Namun kontribusi penelitian universitas ini masih terbatas. Nah, untuk yang ke-10 yaitu persaingan ketat dengan universitas lain dalam hal kerjasama, industri, dan riset karena PTNBH memberikan kebebasan bagi semua kampus untuk menjalin kemitraan strategis. Nah, maksudnya di sini selain tadi bersaing dengan perusahaan besar, jadi sistem komputer kita ini masih tetap saja bersaing dengan universitas lain di jurusan yang sama. Karena PTNBH tadi itu memberikan kebebasan bagi semua kampusnya tadi. Jadi misalkan kita tertinggal dari kampus lain, otomatis kita tuh bakalan tidak dilirik oleh industri tambang, melainkan universitas yang dimana tenaga mahasiswa atau teknologinya itu tuh lebih canggih yang bakalan dilirik. Nah, untuk itu kami memberikan rating 0,05 yang dimana ini cukup penting karena kebebasan Universitas PTNBH dalam menjalin kerjasama industri bisa meningkatkan persaingan antar kampus. Untuk ratingnya kami memberikan 3 karena jurusan sistem komputer telah menunjukkan aktivitas penelitian yang signifikan. Misalnya program studi ini menekankan kemampuan lulusan dalam mendesain dan
membangun sistem komputer untuk penelitian, industri, dan masyarakat. Nah, itu tadi adalah beberapa analisis, 20 analisis terkait EV, yaitu ada opportunities dan threat-nya. Nah, jika kita akumulasikan semua skornya, maka kita akan mendapatkan skor 2,97 yang dimana ini mendekati angka 3. Dan juga dimana ini nih berarti sistem komputer Unsri ini nih masih dalam keadaan yang cukup baik, tidak terlalu terancam. Nah, itu selanjutnya boleh di next. Oke, terakhir kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan analisis EV tadi, perubahan Unsri menjadi PTNBH itu membuka peluang besar bagi jurusan sistem komputer, terutama dalam kerjasama industri dan komersialisasi riset di bidang AI, IoT, dan smart system. Dan juga fleksibilitas akademik juga memungkinkan kurikulum agar lebih adaptif lagi terhadap kebutuhan industri. Nah, namun tetap saja ada tantangan-tantangannya, seperti keterbatasan laboratorium, kurangnya minat mahasiswa dalam teknologi industri, serta risiko eksploitasi inovasi akademik masih perlu diatasi, serta persaingan dengan universitas lain dan ketidakpastian kebijakan PTNBH juga dapat mempengaruhi stabilitas pendanaan dan pengembangan riset. Nah, untuk itulah solusinya kita memerlukan strategi penguatan regulasi HKI atau hak kekayaan intelektual, pengembangan laboratorium canggih, peningkatan pelatihan, serta kemitraan industri guna memastikan daya saing dan keberlanjutan inovasi jurusan sistem komputer Unsri. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau paparkan terkait external factors evaluation ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan analisis external factor evaluation-nya. Lanjut, selanjutnya akan ada analisis critical success factor yang akan dijelaskan oleh pemateri kami, yaitu Tasya Rinaldi. Kepada Tasya, kami persilahkan. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan tabel CPM, critical success factor. Nah, yang pertama itu posisi keuangan. Nah, di sini kami memberikan weight-nya 0,20 karena keuangan itu adalah faktor fundamental dalam menjalankan program studinya. Nah, karena keuangan ini sangat mempengaruhi operasional dan pengembangan akademik, jadi bobotnya tinggi, 0,20. Nah, di Unsri itu kami memberikan ratingnya 4. Nah, karena informasi tentang keuangan Unsri itu tersedia dan dipublikasikan di situs PPID Unsri. Nah, laporan ini tuh mencakup realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja universitas. Nah, karena juga Universitas Sriwijaya itu negeri, dia itu dapat memiliki pendanaan yang stabil dari pemerintah dan laporan keuangan transparan yang di web laporan keuangan tadi. Dan hasil skornya 0,80. Sedangkan yang UIGM, Universitas Indo Global Mandiri Palembang, dia itu tidak ditemukannya laporan keuangan yang dipublikasikan secara terbuka. Dan pula karena dia di universitas swasta, pendanaannya itu bergantung pada biaya kuliah dan donasi. Dia itu belum memiliki dukungan finansial sebesar Unsri, sehingga ratingnya 2. Dan hasil skornya 0,40. Lalu posisi stabilitas, weight-nya 0,15 karena stabilitas institusi diukur dari akreditas, kurikulum, dan daya tarik mahasiswanya. Nah, faktor ini tuh penting tetapi tidak sebesar keuangan. Nah, di Unsri kami memberikan ratingnya 4. Nah, karena stabilitas Unsri itu dapat diukur melalui akreditas program studinya. Nah, di program studi sistem komputer itu memiliki akreditasnya unggul. Ini tuh menunjukkan kalau standar pendidikannya itu tinggi. Dan selain itu juga Unsri itu kan PTN dengan sejarah panjang. Jadi memiliki stabilitas tinggi dalam hal kurikulumnya, akreditasnya, dan daya tariknya. Sehingga hasil skornya 0,60. Lalu di UIGM, dia tuh berfokusnya pada stabilitasnya tuh bergantung pada jumlah mahasiswa dan pendanaannya. Kalau di UIGM tuh menunjukkan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan dengan akreditasnya itu baik. Jadi ratingnya 3 dengan hasil skornya 0,45.
Lalu posisi kompetitif, reputasi. Nah, di sini kami memberikan weight-nya 0,20 karena reputasi program studi itu sangat menentukan minat mahasiswa dan kolaborasi dengan industri. Karena reputasi itu juga berdampak besar pada daya saing. Sehingga bobotnya 0,20 sama kayak keuangan. Nah, di Unsri ratingnya 3 karena dia itu memiliki program studi sistem komputer yang unggul dalam bidang penelitian dan rekayasa teknologi. Selain itu, reputasinya juga kuat di bidang ilmu komputer dan juga sebagai PTN termuka di Sumatera Selatan ini. Lalu UIGM dia itu hasil yang Unsri 0,60. Lalu yang UIGM ratingnya 3 karena berfokus pada bidang embedded system dan jaringan komputer dengan menekankan pada penerapan praktis dan pemahaman standar industri. Reputasinya itu cukup baik tetapi masih di bawah Unsri. Jadi ratingnya sama 3. Hasil UIGM itu 0,60. Lalu posisi industri, di sini kami memberikan weight-nya 0,15 karena keterkaitannya dengan industri itu menentukan peluang kerja lulusan, meski tidak sepenting faktor internal utamanya. Nah, kalau di Unsri ratingnya itu 3 karena informasi spesifik mengenai kolaborasi industri Unsri itu tidak tersedia di web SK Unsrinya. Kurikulumnya juga sesuai standar nasional Kemenristek Diktif, tetapi dia itu kurang fleksibel juga. Jadi ratingnya 3 dengan hasil skornya 0,45. Lalu yang UIGM ratingnya 4 karena UIGM itu menekankan kolaborasi industri di seluruh negeri untuk memberikan exposure dunia nyata kepada mahasiswa mereka. Kurikulum mereka juga adaptif dengan kebutuhan industri. Dapat dilihat dari website SK UIGM. Dengan hasil skor mereka 0,60. Lalu pangsa pasar jumlah mahasiswa. Nah, di sini kami memberikan weight-nya 0,15 karena jumlah mahasiswa itu mencerminkan daya tarik program studi di mata masyarakat. Karena mahasiswa adalah indikator keberlanjutannya program studi. Nah, di Unsri kami memberikan rating 4 karena pertumbuhan jumlah mahasiswa komputer itu cukup baik, tetapi walaupun begitu ada bersaing dengan program studi lainnya seperti teknologi informatika dan jurusan ilmu komputer lainnya. Jadi hasil skornya 0,60. Lalu UIGM ratingnya adalah 2 karena mereka tuh walaupun mengalami pertumbuhan, dia tuh ada tantangan lebih besarnya karena tantangannya itu persaingan dari universitas lain. Jadi kami memberikan ratingnya 2. Lalu pertumbuhan hasil UIGM 0,30. Lalu yang terakhir pertumbuhan industri pendidikan. Kami memberi weight-nya 0,15 karena pertumbuhan industri pendidikannya itu menunjukkan peluang ekspansi program studi. Nah, di industri pendidikan ini, di kedua univ ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan peningkatan minat terhadap program studi di bidang teknologi informasi. Nah, kedua universitas ini juga berkontribusi pada pertumbuhan dengan menawarkan program yang relevan dan berkualitas. Kalau di Unsri ratingnya itu 3 karena pertumbuhan jumlah mahasiswa sistem komputer di situ juga cukup baik. Walaupun begitu tetap bersaing dengan studi lainnya. Kalau jadi hasil skornya 0,45. Lalu di UIGM juga mengalami pertumbuhan, tapi tantangan lebih besarnya itu menarik mahasiswa baru karena persaingannya itu dari universitas lain. Jadi ratingnya 3. Dan hasil skornya 0,45. Di sini analisis CPM-nya dari posisi keuangan sampai posisi kompetitif, yaitu internal dan kekuatan. Kalau posisi industri sampai pertumbuhan industri pendidikannya itu eksternal dan kekuatan.
Lanjut. Nah, jadi kesimpulan analisis CPM ini, Unsri itu memiliki keunggulan kompetitif lebih tinggi dibandingkan UIGM dengan skor 350 dibandingkan dengan 280. Nah, faktor utama keunggulan Unsri itu berasal dari posisi keuangan, stabilitas institusi, dan pangsa pasar mahasiswa yang lebih besar. Dan itu juga didukung oleh statusnya sebagai universitas negeri. Nah, sedangkan UIGM dia itu memiliki keunggulan dalam kolaborasi industri karena kurikulumnya lebih adaptif dengan kebutuhan industri. Kedua universitas ini memiliki reputasi yang baik dalam sistem komputer, tetapi Unsri memiliki daya tarik yang lebih kuat sebagai PTN dengan akreditas unggul. Nah, pertumbuhan industri pendidikan di Sumatera Selatan ini membuktikan kalau mereka itu stabil, memberikan peluang bagi kedua universitas ini untuk terus berkembang. Unsri lebih unggul dalam berbagai aspek, tetapi UIGM tetap menjadi pesaing dengan keunggulan dalam kolaborasi industri dan fokus pada sistem embedded serta jaringan komputer. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas analisis dari CPM-nya mengenai kompetitor Universitas Sriwijaya, Sistem Komputer dan juga UGM. Selanjutnya yaitu akan ada analisis ataupun tabel QSPM yang akan dijelaskan oleh pemateri Nabila Atlia. Pada Nabila kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Mungkin boleh di next dulu slide-nya. Oke, jadi berdasarkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, itu didapatkan hasil analisis bahwa dalam upaya meningkatkan program studi sistem komputer Universitas Sriwijaya, terdapat dua strategi utama yang dapat dipertimbangkan, yaitu strategi yang pertama adalah peningkatan kualitas akademik, dan strategi yang kedua yaitu peningkatan kolaborasi dengan industri. Nah, kedua strategi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan daya saing lulusan, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Jadi strategi yang pertama itu, peningkatan kualitas akademik, itu lebih berfokus pada penguatan internal di Universitas Sriwijaya. Sedangkan strategi kedua, yaitu peningkatan kolaborasi dengan industri, itu lebih menitikberatkan pada keterkaitan program studi dengan dunia kerja. Jadi di tabel ini bisa kita lihat analisis quantitative strategic planning matrix atau QSPM-nya untuk menentukan strategi mana yang lebih efektif dalam meningkatkan mutu program studi sistem komputer Unsri. Masuk ke analisis pertama, yaitu analisis faktor kunci kekuatan. Jadi faktor pertama itu ada akreditasi unggul, di mana bobotnya adalah 0,06. Untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,24 karena akreditasi unggul ini dapat diperkuat dengan meningkatkan metode pembelajaran, kurikulum, serta pengembangan SDM dosen dan mahasiswa. Sedangkan untuk strategi keduanya memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,18 karena meskipun akreditasi unggul itu dapat menarik lebih banyak mitra industri, dampaknya itu tidak sebesar terhadap peningkatan langsung dalam kerjasama industri. Lanjut ke faktor yang kedua, yaitu fokus pada bidang riset unggulan, di mana bobotnya adalah 0,06. Jadi untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,24, karena semakin kuat riset, semakin baik pula kualitas pendidikan dan publikasi ilmiah mahasiswa serta dosen di universitas itu sendiri. Sedangkan untuk strategi keduanya memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,18, karena meskipun riset unggulan memang menarik bagi industri, tetapi dampaknya masih lebih kecil dibandingkan pengembangan akademik secara internal. Lalu faktor yang ketiga yaitu penerapan kegiatan kuliah umum terkait teknologi terkini, di mana bobotnya adalah 0,03. Untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,12, karena dengan adanya faktor ini, mahasiswa akan mendapatkan wawasan terbaru yang relevan dengan perkembangan teknologi. Sedangkan untuk strategi keduanya memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,09, karena meskipun kuliah umum bisa melibatkan industri, tapi industri lebih berfokus pada bidang teknologi.
Lanjut ke faktor yang keempat, yaitu dosen berkualitas dan berpengalaman, di mana bobotnya adalah 0,06. Jadi untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,24 karena dosen yang kompeten akan meningkatkan mutu pembelajaran dan penelitian. Sedangkan untuk strategi keduanya memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,18 karena meskipun dosen yang berkualitas dapat menjalin kerjasama dengan industri. Lanjut lagi ke faktor yang kelima, yaitu keseimbangan antara mata kuliah, teori, dan praktikum, di mana bobotnya adalah 0,03. Untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,12 karena keseimbangan ini membantu mahasiswa lebih memahami konsep dan menerapkannya dalam proyek akademik. Begitu pula dengan strategi kedua yang memiliki skor yang sama, dengan total skor yang sama pula, karena mahasiswa yang memiliki keseimbangan teori dan praktik akan lebih siap bekerja sama dengan industri. Lalu faktor yang keenam, yaitu dosen yang aktif dalam belajar mengajar dan membimbing mahasiswa, di mana bobotnya adalah 0,03. Untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,12 karena bimbingan intensif dari dosen akan membantu mahasiswa berkembang lebih baik dalam aspek akademik. Begitu pula dengan strategi kedua yang memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,12 karena dosen yang aktif dalam riset itu kebanyakan menjalin kerjasama dengan industri untuk proyek penelitian dan pengembangan. Lanjut lagi ke faktor ketujuh, yaitu pengadaan seminar dan workshop, di mana bobotnya adalah 0,05. Untuk strategi pertamanya itu hanya memiliki skor 3 dengan total skor 0,15 karena meskipun memang memberikan wawasan tambahan, tetapi tidak secara langsung meningkatkan kualitas akademik secara menyeluruh. Sedangkan untuk strategi keduanya itu memiliki skor 4 dengan total skor 0,20 karena seminar dari industri itu dapat memperkuat kerjasama dan membuka peluang magang, penelitian bersama atau program studi lanjut yang didukung oleh industri. Dan yang terakhir dari faktor kunci kekuatan ini adalah fasilitas, khususnya laboratorium yang berfungsi dengan baik dan memadai, di mana bobotnya adalah 0,04. Untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 4 dengan total skor 0,16 karena laboratorium yang baik memungkinkan mahasiswa lebih mudah melakukan eksperimen dan pembelajaran berbasis praktek. Sedangkan untuk strategi keduanya hanya memiliki skor 3 dengan total skor 0,12 karena meskipun fasilitas yang baik bisa menarik industri untuk bekerja sama, pengaruhnya tidak sebesar untuk peningkatan akademik. Selain faktor kunci kekuatan, ada 3 lagi yang perlu kita bahas, yang perlu kita analisis, dan salah satunya adalah faktor kunci kelemahan. Jadi faktor kelemahan yang pertama itu adalah rasio dosen dan mahasiswa yang belum ideal, di mana bobotnya adalah 0,03. Jadi untuk strategi pertamanya itu membutuhkan dia memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,12 karena strategi ini secara langsung bisa memperbaiki rasio dosen mahasiswa, misalnya dengan merekrut dosen baru, meningkatkan efektivitas pengajaran, atau mengoptimalkan teknologi pembelajaran. Sedangkan untuk strategi keduanya hanya memiliki skor 2 dengan total skor menjadi 0,06 karena meskipun memang bisa membantu tetapi tidak serta-merta menyelesaikan masalah utama, yaitu jumlah dosen yang kurang. Lanjut ke faktor yang kedua, yaitu kurang masif dan meratanya penyebaran informasi mengenai akademik, di mana bobotnya adalah 0,03. Jadi untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,09 karena faktor ini tidak mempengaruhi langsung semua mahasiswa, apalagi sebenarnya mahasiswa itu dituntut aktif mencari informasi sendiri. Sedangkan strategi keduanya itu memiliki skor 2 dengan total skor menjadi 0,06 karena meskipun kolaborasi dengan industri itu bisa membantu, misalnya dengan menyediakan informasi tentang magang atau beasiswa, tetapi tetap tidak menyelesaikan masalah utama karena informasi akademik itu tetap menjadi tanggung jawab internal oleh program studi itu sendiri. Lalu faktor yang ketiga yaitu keterbatasan dalam penguasaan prinsip manajerial, kewirausahaan, dan profesi yang berhubungan dengan sistem komputer, di mana bobotnya adalah 0,04. Untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 3 dengan total skor
dengan total skor menjadi 0,12 karena dengan adanya strategi ini, program studi bisa menyesuaikan kurikulum yang relevan. Begitu pula dengan strategi keduanya yang memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,12 karena industri juga bisa berperan dalam pelatihan langsung, misalnya melalui mentorship atau bootcamp mengenai masalah terkait. Dan yang terakhir dari faktor kunci kelemahan ini adalah kerjasama yang hanya dilakukan dengan universitas Telkom, di mana bobotnya adalah 0,05. Jadi untuk strategi pertamanya itu hanya memiliki skor 2 dengan total skor 0,09 karena strategi ini memang bisa menarik perhatian industri. Tetapi jika tanpa inisiatif untuk menjalin kerjasama, maka efeknya tetap terbatas. Sedangkan untuk strategi keduanya memiliki skor 4 dengan total skor 0,20 karena langsung menargetkan pengembangan kerjasama dengan perusahaan dan institusi lain untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi mahasiswa dan dosen. Boleh tolong di next? Oke, selain dari dua analisis sebelumnya, ada juga analisis faktor kunci peluang atau kesempatan. Jadi faktor peluang yang pertama ini adalah fleksibilitas dalam kerjasama industri akibat perubahan unsur menjadi PTNBH, di mana bobotnya adalah 0,05. Untuk strategi pertamanya, itu memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,20 karena strategi ini bisa langsung meningkatkan kualitas akademik, misalnya melalui penelitian berbasis industri, kelas berbasis proyek, dan program magang berbasis riset. Begitu pula dengan strategi keduanya yang memiliki skor dan total skor yang sama, karena kemitraan langsung dengan industri tambang akan membuka lebih banyak akses untuk mahasiswa dan dosen, baik dalam bentuk pendanaan, kerjasama penelitian, hingga perekrutan lulusan. Lanjut ke faktor yang kedua, yaitu kebutuhan industri tambang terhadap teknologi otomasi membuka peluang, di mana bobotnya adalah 0,04. Untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,16 karena jika faktor ini bisa dioptimalkan melalui strategi yang pertama ini, maka bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa serta daya saing lulusan. Sedangkan untuk strategi keduanya memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,12 karena meskipun kerjasama dengan industri tambang memang penting, tapi tanpa kesiapan dari akademik dan riset itu sendiri, dari jurusan itu sendiri, kerjasama itu belum tentu bisa menjadi optimal. Lalu faktor yang ketiga yaitu permintaan tinggi akan cyber security dalam industri pertambangan, di mana bobotnya adalah 0,04. Jadi untuk strategi pertamanya ini memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,16. Karena dengan strategi ini, faktor ini dapat dioptimalkan dengan adanya kurikulum yang berorientasi dengan cyber security, sehingga mahasiswa itu lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Sedangkan untuk strategi keduanya memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,12 karena industri butuh kesiapan akademik terlebih dahulu untuk menjamin kompetensi mahasiswa. Lanjut lagi ke faktor yang keempat, yaitu peningkatan konektivitas global melalui PTNBH, di mana bobotnya adalah 0,03. Untuk strategi pertama ini memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,12 karena jika faktor ini dimanfaatkan sebaik mungkin, maka mahasiswa dan dosen bisa mendapatkan wawasan dan pengalaman global yang sangat berharga. Begitu pula dengan strategi keduanya yang memiliki skor dan total skor yang sama, karena kerjasama industri ini bisa dikembangkan hingga tingkat internasional, misalnya dengan perusahaan teknologi global atau universitas luar negeri. Lalu lanjut lagi ke faktor yang kelima, yaitu peluang penelitian dalam digitalisasi sistem perizinan tambang melalui OSS, di mana bobotnya menjadi adalah 0,23, dan untuk strategi pertamanya ini memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,12. Karena melalui strategi ini kita dapat membuka peluang untuk menjadi pusat inovasi dalam digitalisasi industri tambang. Sedangkan untuk strategi keduanya memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,09 karena meskipun kerjasama dengan industri itu bisa mendorong implementasi hasil riset, tapi tanpa adanya penelitian internal yang kuat, itu kerjasamanya akan sulit terwujud.
Lalu faktor yang keenam yaitu komersialisasi riset dan inovasi berbasis teknologi yang lebih mudah di PTNBH, di mana bobotnya adalah 0,03. Untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,09 karena meskipun lebih mudah untuk dikomersialkan, tapi tetap perlu menyiapkan ekosistem riset dan pengembangan produk. Sedangkan untuk strategi keduanya memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,12 karena industri itu bisa menjadi mitra strategis untuk pendanaan, pemasaran, dan penerapan produk teknologi. Lanjut ke faktor ketujuh yaitu dukungan pengembangan SDM dari perusahaan tambang untuk masyarakat sekitar, di mana bobotnya adalah 0,03. Untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,12 karena strategi ini bisa membantu mahasiswa mendapatkan akses lebih luas ke program yang dimaksud. Sedangkan untuk strategi keduanya memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,09 karena industri membutuhkan kebijakan internal yang mendukung. Dan yang terakhir dari faktor kunci peluang ini adalah peluang pendanaan mandiri dan hibah riset dari PTNBH, di mana bobotnya adalah 0,03. Untuk strategi pertamanya ini memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,09 karena masih banyak hal yang perlu dioptimalkan, utamanya fasilitas akademik. Sedangkan untuk strategi keduanya itu juga memiliki skor yang sama. Ini ada kesalahan penulisan di mana skornya itu ada 3 dengan total skornya menjadi 0,09. Itu karena industri membutuhkan proposal dan riset yang menarik untuk melakukan kerjasama. Nah, analisis terakhir itu adalah analisis faktor kunci ancaman. Jadi faktor kunci ancaman yang pertama itu adalah keterbatasan tenaga ahli dalam bidang mining teknologi dan AI di sektor pertambangan di mana bobotnya adalah 0,05. Untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,15. Karena strategi ini bisa menjadi solusi meskipun memerlukan waktu dengan cara mengadakan pelatihan dan kurikulum yang lebih mendukung. Begitu pula dengan strategi keduanya yang memiliki skor dan total yang sama karena meskipun tenaga ahli dari industri bisa membantu melatih dosen dan mahasiswa, tapi kalau SDM dari prodi itu sendiri belum siap, maka kerjasama itu akan kurang optimal. Lalu faktor yang kedua yaitu ancaman eksploitasi komersial atas inovasi akademik, di mana bobotnya adalah 0,04. Untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,12. Karena meskipun melalui strategi ini, para dosen itu bisa mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya hak cipta dan etika penelitian, tapi tidak seluruh mahasiswa itu serta-merta bisa memahami dan menghindari ancaman eksploitasi itu sendiri. Begitu pula dengan strategi kedua yang memiliki skor dan total skor yang sama, karena meskipun industri itu bisa memberikan keuntungan dalam hal komersial, tapi juga tetap bisa meningkatkan risiko jika tidak ada perjanjian yang jelas. Lalu faktor yang ketiga yaitu kurangnya minat mahasiswa dalam penerapan teknologi industri, di mana bobotnya adalah 0,03. Jadi untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 2 dengan total skor menjadi 0,06 karena meskipun strategi ini menawarkan cara belajar yang lebih kreatif, tetapi mengubah preferensi mahasiswa itu jelas membutuhkan waktu. Sedangkan untuk strategi keduanya memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,09 karena kolaborasi dengan industri itu bisa memperkenalkan mahasiswa pada prospek karir yang luas dan menarik, sehingga mungkin akan jauh lebih efektif dalam mengatasi ancaman ini. Lalu faktor yang keempat yaitu tingginya biaya pengadaan infrastruktur IT dan lab riset canggih, di mana bobotnya adalah 0,04. Jadi untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 3 dengan total skor menjadi 0,12 karena melalui strategi ini dapat mencakup pengoptimalan fasilitas yang sudah ada, meskipun tidak langsung mengatasi keterbatasan biaya untuk infrastruktur baru.
Sedangkan untuk strategi keduanya itu memiliki skor 2 dengan total skor menjadi 0,08 karena industri itu cenderung lebih berorientasi pada profit sehingga tidak selalu menguntungkan. Boleh tolong di next. Dan yang terakhir ini adalah dari faktor kunci ancaman itu adalah persaingan ketat dengan universitas lain, di mana bobotnya adalah 0,05. Jadi untuk strategi pertamanya itu memiliki skor 2 dengan total skornya menjadi 0,10, karena meskipun strategi ini bisa memperkuat daya saing lulusan, tapi dalam jangka pendek tidak langsung meningkatkan daya tarik jurusan di mata industri. Sedangkan untuk strategi keduanya memiliki skor 4 dengan total skor menjadi 0,20 karena strategi ini merupakan solusi paling efektif untuk menghadapi persaingan ini. Karena kerjasama yang luas akan memperkuat posisi Unsri di mata dunia industri. Nah, jadi dari analisis KSPM ini kita mendapati bahwa total skor strategi pertama itu adalah sejumlah 3,43, sedangkan strategi keduanya itu sejumlah 3,25. Yang mana bisa kita simpulkan bahwa strategi pertama yaitu peningkatan kualitas akademik itu lebih diperlukan sebagai fondasi yang kuat dengan efek jangka panjang yang lebih stabil dibandingkan strategi kedua berupa peningkatan kolaborasi dengan industri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan berbagai analisis yang telah kita diskusikan sebelumnya. Mungkin itu saja mengenai pembahasan kami dari analisis visi misi, IV, EV, CPM maupun CSPM. Saya moderator selaku pembimbing presentasi pada kali ini meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Dengan ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.